Saudara, seorang pemuda di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat membacok tetangganya menggunakan sebilah pedang. Penganiayaan dilakukan tersangka lantaran sakit hati sering diejek korban. Witono, warga desa Gemulung, Tuban, Jawa Timur, menyerahkan diri kepada aparat kepolisian Selasa siang. Pemuda berusia 27 tahun ini mengaku telah membacok Didik, tetangganya sendiri, di sebuah warung kopi. Akibatnya korban mengalami luka parah dan harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Kusma Tuban. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membacok korban lantaran sakit hati sering dibully. Sering diejek gimana itu? Nek wani lewat rumah dikon nganggo rok, Pak. Oh, disuruh kalau nggak berani lewat depan rumah disuruh pakai rok gitu. Terus jenengan sakit hati itu. Terus pedangnya itu dapat dari mana, Mas? Lampung. Beli online. Harga berapa? 450 ribuan. Jenengan bacok berapa kali? Pertama 1 kali, terus yang sininya saya kira juga tegas, Pak. Kini pelaku diamankan di Polres Tuban bersama barang bukti sebilah pedang yang digunakan untuk membacok korban. 2 bulan setelah si korban ngomong seperti itu, dia pergi ke warung kopi, kemudian di depan warung dia lihat dia telah korban ada di situ, kemudian langsung spontanitas si tersangka tadi Witono bin Rosuk itu langsung melakukan penganiayaan. Itu dibacok apanya nih? Menurut hasil visum ya lengan, kemudian kepala, kemudian ada juga kaki, paha sebelah kiri juga ada. Korban dan pelaku berarti tetangga nih? Korban sama pelaku tetangga. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Nauzubillah min dzalik, memang manusia itu gudangnya khilaf ya Ustaz, sampai-sampai demi meluapkan rasa sakit hatinya harus menganiaya tetangganya, walaupun dalam hal ini korban juga salah karena kerap melakukan penghinaan. Nah Ustaz, apa sih sebenarnya yang diajarkan dalam agama kita supaya kita bisa menahan emosi? Karena kan semakin hari kayaknya kita semakin banyak mendengar berita orang yang sulit untuk menahan emosinya sehingga berbuat hal-hal yang di luar batas gitu Ustaz. Ya itulah ya istighfar tadi ya. Artinya memang kalau kita lihat ketika seseorang itu tidak punya benteng zikir ya, benteng bagaimana dia mengingat Allah, tidak menjaga dirinya dengan ritual-ritual, tidak menjaga dirinya dengan zikir kan. Zikir itu atau yang namanya zakaro itu kan sebetulnya mengingat Allah itu dengan menghadirkan Allah gitu ya, menghadirkan Allah di dalam setiap saat. Misalnya begini, kita mau minum berdoa, makan berdoa, pakai baju berdoa, pergi berdoa, naik kendaraan berdoa, kan kita selalu berdoa. Itu artinya kita tuh sedang berzikir atau berusaha menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Nah, kalau kita setiap saat seperti itu, insya Allah kita dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang mudarat, perbuatan-perbuatan maksiat yang merugikan gitu. Nah, jadi kalau seseorang tidak menghadirkan Allah, yang hadirnya itu nafsu dan segala sesuatu yang ikut dalam nafsu seperti setan dan lain-lain yang hadir di dalam dirinya, itulah yang membuat mudah sekali ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mudah sekali was-was itu dibisikkan di dalam dadanya gitu. Nah, ketika seseorang itu kemudian mengikuti tadi hanya nafsu, tidak ada benteng zikir, sedikit saja dia kemudian tersinggung dan lain-lain, dia mudah marah dan dia mendengar bisikan tadi karena tidak ada bentengnya tadi. Nah, itulah yang membuat dia akan kehilangan akal, kehilangan pikiran, kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Dia hanya mendengarkan nafsunya saja dan akhirnya disitulah yang disebut dengan khilaf tadi gitu ya. Nah, jadi intinya bagaimana kita mengkontrol atau menjaga diri kita sendiri itu dengan apa? Dengan membentengi diri kita selalu dengan zikir. Jadi ketika ada orang menghina, astagfirullahaladzim ya. Ya, ada orang yang kemudian tidak menyenangkan, istighfar gitu ya. Nah, makanya dengan itu semuanya kita akan kemudian terjaga. Itu kurang lebih singkatnya begitu. Ya, jadi dengan kita sering berzikir, insya Allah kita selalu terjaga gitu ya Ustaz emosinya ya Ustaz. Tapi kan Ustaz banyak orang nih yang sering bilang kalau misalnya kesabaran itu tuh ada batasnya. Benar gak sih Ustaz? Kesabaran ada batasnya. Kalau begitu
ketika dia berhenti, berarti dia sudah tidak sabar. Nah, itu kan artinya ya kalau ada batas, artinya satu batas ruang sabar, di selebihnya tidak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, gitu ya. Sabar dalam segala hal. Bahkan sabar itu bukan terhadap segala sesuatu yang tidak kita sukai saja. Kan yang namanya musibah, peristiwa yang tidak kita sukai, itu kan kemudian kita bersabar terhadapnya, gitu ya. Sabar gitu. Sabar itu bukan hanya itu, tapi melingkupi semuanya sabar itu. Bahkan sesuatu yang berbentuk nikmat, kita bersabar. Dengan apa? Dengan menggunakan rezeki yang diberikan kepada kita itu dengan hak kok. Dengan betul, dengan benar, dengan proporsional mungkin. Jadi tidak menjadi orang yang mubazir gitu. Itu sabar. Sabar dalam segala hal. Nah, jadi intinya sabar bukan dalam konteks sesuatu yang tidak kita suka. Sesuatu yang kita sukai pun kita harus bersabar. Karenanya sabar itu tidak ada batasnya. Segala peristiwa, semua yang kita hadapi itu mesti dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Karenanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Nah, jadi kuncinya memang kita harus selalu sabar, dan diri kita sendiri yang harus bisa mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita